Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara semua yang saya cintai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur, terima kasih kepada Tuhan. Setiap malam kita bertemu di dalam udara, on air, bertemu dengan Tuhan Yesus juga. Karena janji Tuhan nanti ketemu kita on air, saudara. Ya, di 1 Tesalonika 4 ayat 17, kita diangkat di awan-awan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan selama kita hidup saat ini, Roh Kudus senantiasa menyertai kita. Oleh karena itu mari kita senantiasa mau bergaul karib dengan Tuhan, membangun hubungan akrab dengan Tuhan, membangun suatu persekutuan. Kita mau taat kepada firman Tuhan, kita mau cinta Tuhan Yesus. Sebab hidup di dunia ini hanya satu kali, kesempatan hanya berlangsung satu kali. Biar kita tidak mau sia-siakan waktu kesempatan berlalu dengan percuma. Tapi setiap kesempatan jadikan kesempatan emas. Itu hidup menurut kehendak Tuhan. Tema firman Tuhan malam hari ini, Jemaat Philadelphia menuruti firman Tuhan dan dia tekun menantikan Tuhan. Itu tertulis dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 7-13. Kita bersyukur kepada Tuhan, sebab rahmat anugerah Tuhan sudah memelihara hidup kita sehingga kita bisa tekun membaca firman Tuhan. Dan atas rahmat anugerah Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan bersama Bapak Ibu sebagai hamba Tuhan, anak Tuhan Yesus, Tuhan izinkan tiap malam kita baca firman Tuhan. Tiap pagi, besok pagi kita baca firman Tuhan. Pagi malam itu perintah Tuhan. Dan Bapak Ibu bisa tambah lagi hubungan pribadi dengan Tuhan, mungkin siang atau kapanpun Bapak Ibu bisa membangun setiap saat, membangun hubungan akrab dengan Tuhan. Supaya kita tekun menantikan Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ini kerinduan kita. Sampai memang sasaran kita surga, hidup bersama Tuhan Yesus. Bukan dunia ini, bukan tempat kita. Dunia ini semua akan hancur. Manusia banyak kecewakan kita. Di dalam dunia banyak mengalami kita rasa duka, rasa cemas, rasa khawatir. Apa yang terjadi di masa-masa akan datang kita tidak tahu. Tapi satu hal janji Tuhan, kita senantiasa ada di dalam perlindungan Tuhan apabila kita dekat dengan Tuhan. Dekat bersama Yesus. Hanya dekat dengan Tuhan Yesus kita merasa aman. Untuk itu mari kita mau ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Jangan kalah dengan murid-murid Yesus. Saya teringat saudara ya, dalam Lukas pasal 5 ayat 11, setelah murid-murid Yesus mendapatkan berkat Tuhan, dia komit dengan Tuhan. Lukas 5 ayat 11 saya mau bacakan. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Amin. Tuhan sudah memberkati murid-murid Tuhan pada waktu mereka ingin mencari ikan. Dia semalam tidak menghasilkan ikan, tapi karena dia taat kepada perintah Tuhan, maka dia mendapatkan berkat yang besar. Sampai Petrus pun tersungkur di depan Yesus karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Kalau saudara baca dalam Lukas pasal 5 saudara ya, ayat 1-11. Di situ ternyata kuasa Tuhan dahsyat luar biasa. Tuhan tidak pernah tinggalkan setiap kita. Apabila kita punya pergumulan, punya persoalan, mari datang kepada Yesus. Kita mau ikut dengan Tuhan Yesus dengan setia sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan berjanji Bapak Ibu ya, dalam Matius 24 ayat 13, firman Tuhan katakan, tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan selamat. Itu janji Tuhan. Mari kita mentekun menantikan Tuhan. Seperti jemaat Philadelphia, mari kita baca nanti. Tapi sebelum itu saya mau menyanyikan sebuah pujian. Ku hendak ikut Tuhanku. Ku dengar Tuhan memanggil, amin, haleluya. Ku dengar Tuhan memanggil, amin, haleluya. Ku dengar Tuhan memanggil, haleluya. Ku mau ikut sampai selamanya, haleluya. Ku hendak ikut Tuhan Yesus, haleluya. Ku hendak ikut
Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ku hendak ikut Tuhan Yesus, ikut Yesus selama hidupku. Amin, haleluya. Mari kita komit dengan Yesus. Hidupku bukan aku lagi, kata Rasul Paulus dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Tapi hidupku Kristus, percaya beriman kepada anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Rasul Paulus katakan dalam Filipi pasal 1 ayat 21, hidupku Kristus, mati keuntunganku. Mari kita mau ikut Yesus. Mau kerja buat Tuhan Yesus, mau kerja buat Tuhan Yesus, mau kerja buat Tuhan Yesus, meski banyak susah rintangan. Hendak ikut Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ku hendak ikut Tuhan Yesus. Ku hendak ikut Tuhan Yesus, ikut Yesus selama-lamanya. Dia beri padaku berkat-Nya, Dia peliharaku selamanya. Dia beri padaku kasih-Nya sampai aku masuk ke surga. Amin, haleluya. Ku mau ikut Tuhan Yesus, ku mau ikut Tuhan Yesus. Ku mau cinta, setia, dan taat sampai aku masuk ke surga. Amin, haleluya. Ku mau ikut Bapakku Tuhan Yesus, mau ikut Bapakku Tuhan Yesus. Ku mau setia dan cinta taat sampai aku hidup di surga selamanya. Ya Tuhan, ku nyambutlah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, ku nyambutlah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan. Amin. Dalam tangan-Mu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Tuhan Yesus Maha Sempurna, nama Yesus Maha Kudus. Amin, haleluya. Ku mau setia, cinta, dan taat pada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamatku. Amin, haleluya. Aku mau ikut Tuhan Yesus, haleluya. Aku mau setia dan taat. Hidupku diproses oleh Yesus untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ampunilah semua dosa-dosaku Bapa. Kuduskan hati kami, pikiran kami, mulut kami Bapa. Sebentar kami lapar, haus akan firman Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus Bapakku. Terima kasih. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamatku. Amin. Haleluya. Ku mau setia dan taat ikut Yesus selama-lamanya. Segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Bapa di surga, di dalam nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus Bapakku, sentral hidupku. Engkau Rajaku, Engkau Tuhanku, Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba menatmu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Kita selamat berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Biar kita mau setia sama Tuhan, kita menantikan kedatangan Tuhan Bapak Ibu. Kemarin saya jumpa dan seseorang berkata, semua menantikan kematian. Mereka ngomong begitu, ya. Tapi saya katakan, kalau bagi saya menantikan kedatangan Tuhan. Bagi iman Kristiani, ya, memang ada kematian fakta. Tapi dalam iman Kristiani, di dalam percaya kepada Tuhan, Yesus berkata dalam Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup. Yesus tidak ngomong akulah kematian, tidak. Tapi Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepada Yesus? Saya mau bacakan saudara. Jadi biar jelas bahwa di dalam Yesus ada suatu pengharapan, ada suatu kepastian. Wah, dahsyat saudara. Saya mungkin kalau baca firman Tuhan, kita dapat kekuatan dari Tuhan. Dalam Yohanes pasal 11 ayat 25 demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Coba. Mati memang secara daging. Ya, kita nanti janji Tuhan di balik kematian ada kebangkitan selama-lamanya bersama Yesus. Karena janji Tuhan dalam Yohanes 10 ayat 28 saya baca lagi. Ini janji Tuhan. Oh luar biasa saudara ikut Tuhan Yesus. Yohanes 10 ayat 28. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Amin. Di dalam Yesus ada suatu kepastian. Tidak ada ragu-ragu saudara. Oleh karena itu mari jangan ragu-ragu ikut Yesus. Kita mau setia, kita mau ikut Tuhan sampai selama-lamanya. Dan kita melakukan firman Tuhan ketaatan. Mari kita membaca kitab Wahyu fase yang ketiga. Karena kita baca jemaat Philadelphia. Itu jemaat. Jadi saya kalau lihat ini ada dua jemaat saudara yang sama Tuhan dipuji ya. Satu jemaat Tiatira karena dia miskin tapi kaya di hadapan Tuhan ya. Satu lagi jemaat Philadelphia. Kalau Tiatira kan Tuhan kan bicara ya. Biarpun miskin kata Tuhan, coba saya mau baca ya. Jadi supaya Bapak Ibu jelas itu jemaat Tiatira itu tertulis ya di dalam Wahyu pasal 2 kan ya. Haleluya. Dikatakan mohon maaf ya. Jadi bukan Tiatira. Kalau Tiatira itu dia nggak bagus saudara ya. Tiatira itu banyak zina. Yang bagus itu jemaat yang katanya aku tahu Smyrna saudara. Smyrna ya Smyrna. Wahyu pasal 2 dikatakan aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu namun kau kaya. Coba ini Smyrna. Jadi Smyrna dan Philadelphia ya. Nanti mau baca, mari kita membaca Philadelphia ya. Jadi dua jemaat ini kalau menurut saya Bapak Ibu bisa baca lagi ya. Saya mau baca Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 13 ya. Saya mau baca demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus yang benar yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku.
Lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi mereka. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari percobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan menjadikan sekolah guru di dalam bait suci Allahku, dan ia akan keluar lagi dari situ. Daripadanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Ayat 13 yang terakhir, siapa yang bertelinga, hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua yang setia, cinta dan taat, lakuin firman Tuhan, kita semua diberkati Tuhan. Mari kita mau tiru jemaat Smyrna dan jemaat Philadelphia. Smyrna, biarpun saudara miskin ya, di sini kita hidup pas-pasan, gak ada masalah. Yang penting kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau bisa hidup, yang penting Bapak, mari kita mau setia sama Tuhan, syukur sama Tuhan. Kita mau cinta Yesus dan setia dan taat. Memang ada lagu saudara, biar saya miskin di sini, tapi kaya di surga. Memang kaya miskin sesuai dengan firman Tuhan dalam Mazmur Sulaiman pasal 22 ayat 3, itu diizinkan Tuhan, kaya miskin dipertemukan. Yang penting mari kita dalam keadaan apapun juga, jangan lupa kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Pengharapan kita kepada Yesus. Sebab dunia memang begitu jahat saudara. Dunia ini bukan daerah kita. Firman Tuhan katakan dunia akan lenyap saudara. Tapi bagi orang melakukan kehendak Allah akan kekal selama-lamanya. Kita tidak bisa menghindari dari fakta. Lihat Lazarus, fakta. Lazarus orang miskin. Tapi faktanya dia iman, dia cinta Tuhan. Fakta orang kaya, banyak orang kaya, fakta. Tapi percuma kalau dengan kekayaannya mereka jauh dari Tuhan. Apa artinya dalam Matius 16 ayat 26? Apakah untungnya kepada seorang biarpun memperoleh segenap dunia ini, tapi jiwanya binasa? Seperti banyak contoh di dalam Alkitab, kelihatannya kaya. Wah, tapi kamu miskin, tidak ada arti di hadapan Tuhan. Ini nanti kalau kita baca jemaat Laodikia, saudara. Nanti kita baca besok. Tapi kita mau tiru jemaat Smyrna, miskin tapi kaya di hadapan Tuhan. Kalau di Philadelphia, dia taat saudara. Baca di ayat ke-10. Karena engkau menuruti firmanku. Nah, menuruti berarti taat. Mari kita mau ikuti firman Tuhan seperti jemaat Philadelphia. Ini firman Tuhan menjadi suatu pembelajaran. Seperti Philadelphia jemaat, kita firman Tuhan berlaku buat kita semua. Mari kita mau taat kepada firman Tuhan. Dan kedua, tekun menantikan aku. Ya, ini firman Tuhan. Jadi tema firman Tuhan malam ini, menuruti firman Tuhan dan tekun mencari Tuhan. Mentekun menantikan Tuhan, saudara. Kita bahagia karena di balik itu semua janji Tuhan. Maka kata Tuhan, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Jadi nanti ini wahyu saudara, suatu kebenaran, penyataan. Wahyu itu suatu penyataan kebenaran yang akan berlaku. Nanti akan terjadi pencobaan-pencobaan yang gawat saudara. Kalau menurut firman Tuhan di dalam Markus, nanti akan terjadi suatu hal yang baru yang belum pernah yang kita alami saudara. Ngeri saudara, itu tertulis. Saya mau cari ya kitab Wahyu. Di ini Markus saudara, Markus ya. Tertulis saudara, ya. Markus pasal 13 ayat 19 ini. Dari 18 ya, 18 19 ini saya mau bacakan. Markus 13 ayat 18 demikian. Berdoalah supaya semuanya jangan terjadi pada musim dingin. Arti musim dingin itu apa deh? Dingin rohani saudara. Jangan sampai nanti kondisi dingin rohani, saudara tidur rohani. Kalau dingin rohani tidak berdoa, tidak mau mencari Tuhan, dingin rohani mati saudara, bahaya itu. Ya, karena apa? Di ayat 19, sebab pada masa itu, pada waktu dingin rohani akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia yang diciptakan Allah sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Ayat 20. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala sesuatu yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Amin. Siapa orang pilihannya? Bapak, Ibu, Saudara bersama saya. Mari kita mau seperti jemaat Philadelphia.
Kita mau taat kepada firman Tuhan, tekun menantikan Tuhan dengan setia, bersyukur kepada Tuhan apapun keadaan kita, asal saudara jangan berbuat dosa, ya. Jangan hidup di dalam dosa. Kalau hidup di dalam dosa, ya salah seseorang itu kalau main-main dosa. Banyak pencobaan, banyak masalah, tapi berdosa melulu, ya tidak bisa Bapak Ibu. Tapi kondisi kita hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Seperti Philadelphia, Tuhan pelihara, janji Tuhan ada pemulihan yang sempurna. Kalau nanti terjadi pencobaan-pencobaan dan janji Tuhan malah, kata firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 3 ayat 11, aku datang segera. Nanti Tuhan akan berikan mahkota, ayat 11. Aku datang segera, peganglah apa yang padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Mari, apa yang ada pada kita, kesetiaan kita, ketaatan kita, ketekunan kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan, yaitu kita cinta Yesus, kita mau taat dan setia. Ini yang kita pegang sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Ku hendak ikut Tuhan Yesus, haleluya. Ku mau ikut Tuhan Yesus, haleluya. Ku mau ikut Tuhan Yesus, ikut Yesus selama-lamanya. Amin, haleluya. Hendak ikut Tuhan Yesus, mau cinta, setia, dan taat sampai nanti kelak akhirnya hidup bersama Yesus di surga. Aku mau setia dan taat, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa. Ikuti firman Tuhan, pegang janji Tuhan, tiru jemaat di Philadelphia. Mari kita menjadi jemaat yang mau taat kepada firman Tuhan, tekun menantikan Yesus, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena apa yang kita kerjakan, saudara, tidak sia-sia. Ada janji Tuhan, ada upah besar di surga, ada mahkota, hidup kekal bersama Yesus, kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Haleluya.